Halo Bapak Ibu dan teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pertemuan 3 dan 4 menurut saya cukup berat karena bacanya diambil dari kitab Nabi Yoel. Berbeda dengan pertemuan 1 dan kedua, bacaannya dari kitab Nabi Yunus. Tentu saja kitab Nabi Yunus sering kita dengar kisahnya dan juga memiliki gaya bahasa yang sangat sederhana, yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan kitab Nabi Yoel mungkin saja kisahnya sangat jarang kita dengar, gaya bahasanya pun cukup sulit dan tidak mudah dimengerti, dan kisahnya sebenarnya mengandung sejarah perjalanan hidup bangsa Israel. Untuk itu sebelum masuk ke kitab Nabi Yoel, ada baiknya kita mengetahui perjalanan singkat bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu sedang jaya-jayanya, sedang makmur-makmurnya. Mereka mulai melupakan Allah, mereka mulai berlaku tidak setia pada Allah. Dan terjadilah penyerangan melalui kerajaan Babel. Yerusalem diruntuhkan, mereka dibuang ke dalam pembuangan Babel. Kisah selanjutnya, ketika kerajaan Persia menyerang kerajaan Babel dikalahkan, dan melalui Raja Persia, bangsa Israel boleh kembali ke dalam Yerusalem. Disitulah Nabi Yoel muncul. Nabi Yoel memberitakan kasih Allah yang menyelamatkan. Seperti judul pertemuan ketiga PKSN tahun 2023, kasih Allah menyelamatkan. Kita akan mencoba merenungkan minggu ketiga ini. Terus simak video ini sampai selesai. Dengan mengetahui perjalanan singkat bangsa Israel, maka kita dapat masuk ke dalam pertemuan minggu yang ketiga BKSN tahun 2023. Kita dapat melihat, kita dapat memulainya dengan perjalanan hidup kita masing-masing. Yang namanya perjalanan hidup tentu tidak berjalan dengan mulus. Ada yang namanya kesulitan, pergumulan, ataupun juga kepahitan-kepahitan hidup. Hal ini bisa terjadi karena mungkin saja kita berlaku tidak setia kepada Tuhan, kita melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, atau mungkin juga terjadi karena penjajahan dari orang lain. Disitulah Nabi Yoel hadir untuk meneguhkan perjalanan bangsa Israel, dan juga tentu saja untuk meneguhkan perjalanan hidup kita semua di saat kita mulai ragu, di saat kita mulai kehilangan harapan akan kasih Allah. Nabi Yoel memberitakan bahwa Allah tetap hadir, kasih-Nya tetap menyelamatkan bangsa Israel, dan tentu juga kasih-Nya tetap menyelamatkan kita semua. Nabi Yoel sendiri berbicara tentang perubahan yang Tuhan Allah siapkan, yang Tuhan Allah rencanakan, dan yang Tuhan Allah berikan kepada bangsa Israel. Setelah bangsa ini boleh dikatakan mengalami yang namanya kesusahan, kepahitan hidup, serta kehancuran akibat penjajahan dan pembuangan di Babel, Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Allah hadir memulihkan bangsa ini dari kehancuran yang terjadi. Dalam bahasa kerennya, Allah merestorasi bangsa Israel. Allah memulihkan, Allah memperbaiki, membangun, serta mengembalikan keadaan bangsa Israel seperti keadaan semula baik adanya. Negeri yang telah porak-poranda, kerusakan yang terjadi akibat dosa dan juga penjajahan, umat yang kelelahan, kesusahan, ataupun yang mengalami kepahitan hidup, semuanya itu Allah akan pulihkan. Yoel bab 2 ayat 23 sampai dengan 27 dikatakan, bersorak-soraklah, bersukacitalah karena Allah. Segala sesuatu yang telah rusak, yang telah hancur dan telah hilang, Allah akan memulihkannya. Dari keadaan hasil panen yang habis dimakan belalang, berganti dengan situasi, dengan keadaan tempat pengirikan yang penuh gandum, dan tempat pemerasan yang penuh anggur dan minyak. Disitulah Tuhan mau mengatakan pemulihan terjadi. Allah bekerja secara ajaib. Di satu sisi, dari pihak Allah, melalui Nabi Yoel, Allah memberitakan dirinya Allah yang menyelamatkan, Allah yang peduli, dan Allah yang memulihkan. Allah yang karena kasih-Nya turun tangan
untuk memulihkan bangsa Israel. Di sisi lain, dari pihak bangsa Israel, dari umat kesayangannya, maka akan timbul harapan baru, timbul semangat baru di dalam menjalani kehidupan yang terjadi. Timbul kekuatan, timbul iman yang bertumbuh, maka terjadilah puji-pujian dan sorak-sorai karena Allah telah memperlakukan mereka secara ajaib. Ajaib kuasa pemulihannya, ajaib tak pernah terpikirkan apa yang telah Tuhan Allah kerjakan bagi mereka. Dan tentu saja bagi kita sekarang, kisah Yoel dalam pertemuan ketiga ini kiranya dapat juga menguatkan kita semua, membuat kita yakin bahwa pemulihan pasti terjadi, bahwa pemulihan telah terjadi. Apapun keluh kesah kita, apapun pergumulan kita, seberat apapun pergumulan kita, atau mungkin saja kepahitan hidup yang masih kita alami sampai saat ini, tetaplah percaya, tetaplah berpengharapan, kasih Allah akan menyelamatkan kita, kasih Allah akan memulihkan hidup dan kehidupan kita. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan, apakah kita mau juga sampai kepada pengharapan penuh akan pemulihan yang terjadi? Saya akan akhiri permenungan kita dengan satu ayat yang saya ambil dari Korintus. 1 Korintus bab 10 ayat 13. Saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kiranya renungan singkat ini sungguh bermanfaat, sungguh membuat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dapat melihat, dapat merasakan kasih Allah yang menyelamatkan, dan membuat kita bersemangat di dalam menjalani hidup ini. Apapun yang kita alami, apapun pergumulan kita saat ini, apapun kepahitan hidup yang mungkin saja masih terjadi di dalam hidup kita mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Allah bekerja secara ajaib, biarlah Tuhan Allah bekerja menurut waktunya, akan memulihkan kita semua. Tetap setia, tetap semangat, fiat lu, jadilah terang.